Agak sedikit membingungkan memang kalau kita lihat dari pola pergerakan emas, terutama setelah kemarin dia gagal untuk naik di atas 1933. Ya, kita punya areal resisten yang cukup dekat 1932 sampai 1936 dan itu terbukti ampuh dan sama sekali tidak tembus, teman-teman. Tapi masalahnya adalah 1909 pun sepertinya juga akan menjadi faktor pendukung yang memungkinkan emas tidak akan terjebak turun. At least untuk saat ini ya, kalau misalkan kita bicara tentang fundamental, tentunya kita masih menantikan berita terbaru, fresh clue, untuk menekan atau bahkan mendorong emas lebih tinggi. Jadi, kelihatan sideways masih tetap terjebak, tapi saya punya pandangan lain, dan mungkin ini akan berguna nanti malam, walaupun misalkan kita saat ini sedang mempertahankan posisi sell. Apa kita harus merubah strategi? Mungkin saja, kita lihat ya. Pertama, yang harus kita pantau terlebih dulu adalah USD dan juga Treasury Yield. Oke, ini adalah grafik US dollar dengan grafik weekly-nya seperti biasa kita masih tetap dalam jalur resisten dan juga support. Tapi yang tak kalah penting adalah kalau kita perhatikan dari grafik daily, sebetulnya kemarin dia ditutup dengan bearish candle, teman-teman. Jadi hati-hati, setelah sebelumnya kita mencurigai adanya potensi dari double bottom, memang dia sempat mengalami dorongan ya, dorongan naik dan seperti biasa. Oke, kita coba tarik dengan garis precise-nya. Nah, ini yang kemarin kita lakukan dan memang sempat candle hijau naik di atas dan juga bahkan candle yang berikutnya sempat di atas, tapi apa yang terjadi adalah dia ditutup dengan hanging man. Nah, ini juga yang membuat harga cenderung berada di bawah neckline kembali. Jadi hati-hati, kebetulan ini yang kita lihat dari grafik daily, sehingga memungkinkan dia harusnya kita akan melihat lagi potensi penurunannya. Dan itu berarti mengancam kembali ke level 102.20. Oke, ada apa di sini? Kalau misalkan kita perhatikan dari katakanlah MACD seperti ini, sepertinya memang dia masih dalam jalur penurunan, karena mau tidak mau, dia harus bangkit di atas level 0%. Sampai saat ini, kita tidak melihat itu, dan ada gejala kemungkinan rebound pun tertahan. Mungkin saja, belum saatnya untuk penguatan, karena kita belum menuju akhir bulan. Karena akhir bulan baru kurang lebih mungkin efektif di tanggal 29 dan tanggal 30. Oke, itu berarti hari Kamis dan Jumat, dan kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, posisinya seperti demikian, dan lagi-lagi kita punya area yang cukup penting, dan ya, dia semakin tertekan turun. Saya rasa sangat wajar kalau kita berharap penurunan. Tapi hati-hati, ada level support 120.20. Apakah nantinya di 120.20 itu akan terjadi rebound kembali? Kita belum tahu. Semua itu akan tergantung kepada data durable goods order dan juga data new home sales nanti malam. Jadi perhatikan saja dengan data ekonominya. Yang dibutuhkan oleh Fed adalah data yang relatif lebih lemah tentunya, teman-teman. Kenapa? Supaya mereka tidak perlu menaikkan suku bunga, karena ya kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi juga akan berakibat buruk untuk perlambatan ekonomi. Mereka tidak mau memicu resesi yang terlalu dalam, tapi resiko resesi itu akan kurang lebih diminimalisir. Nah, terkait dengan hal tersebut, US Treasury Yield-nya gambarannya justru terjadi kenaikan di grafik H4, tapi saya rasa ini efeknya sementara, karena kita lihat di sini dia mencoba untuk berbelok dan mungkin saja ini crossover, tapi apakah dia akan lanjut naik atau tidak, kita belum bisa simpulkan. Yang terpenting adalah zonasi-zonasi yang kita tadai, setidaknya jangan sampai dia terlewatkan atau kita sebut breakout. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya kalau misalkan kita perhatikan di grafik daily-nya, kecenderungannya adalah, ya, ini adalah candlestick doji yang kita sebut dengan hammer, karena dia muncul di zona support atau kita lihatnya muncul setelah penurunan. Apakah demikian? Sepertinya kurang lebih seperti itu, tapi secara keseluruhan lagi-lagi ini masih dalam jalur penurunan dan juga volumenya lebih banyak seller daripada buyer. Tapi kita akan lihat peluang dari malam hari karena semua terkait dengan data ekonomi. Oke, ini yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, di teritori yang sedang kita amati saat ini, Anda bisa lihat di teritori yang ini, kemudian ini, dan ini. Yang kita lihat adalah lower high. Sementara di bagian bawah, kalau teman-teman lihat perhatikan ini dan ini, kita sedang melihat higher low. Artinya, dia ada kecenderungan semakin menyempit untuk ke arah atas, dan mungkin saja yang kita maksud di sini adalah triangle. Ya, betul sekali. Jadi posisinya dia sedang dalam zonasi triangle.
Kali ini triangle-nya adalah simetrik, yang artinya 50-50 antara dia tembus atas ataupun tembus bawah. Jadi sebetulnya secara mekanismenya, kalau kita harapkan pun ini katakanlah 1, 2, 3 yang bawah baru 2 kali, maka kemungkinan sangat besar kemungkinannya dia akan rejection dari bawah, lalu kemudian mendorong ke atas dan akhirnya dia break atas. Jadi hati-hati teman-teman, strategi di sore atau mungkin malam hari mungkin saja berbeda, terutama kalau misalkan sampai dia gagal tembus zona support, katakanlah di area 1920-an. Itu adalah level yang tadi pagi 1920.82 dan ingat kemarin pun tertahan di level 1921. Nah, tapi masalahnya adalah karena dia 50-50, bisa saja dia tiba-tiba tembus. Jadi tidak selalu dia hitungannya ketiga dia rebound, melainkan bisa saja dia hitungan ketiga langsung jebol. Itu pun kalau ternyata katakanlah mungkin ada kekhawatiran data ekonomi yang terlampau kuat. Ya, seperti itu. Atau bahkan misalkan dolar kecenderungannya relatif lebih kuat karena faktor safe haven dibandingkan safe haven status yang ada pada gold. Nah, kalau itu yang terjadi, maka teman-teman boleh waspada dengan level 1909 di malam hari. Saya tidak tahu apakah ini bisa muncul apa tidak, tapi perkiraan saya mungkin akan terpetok kembali atau ketahan kembali di kisaran 1912-1915an. Kalau itu yang terjadi, ingat saja posisinya ini adalah triangle dan 1915 saya rasa itu berarti petanda-tanda bahwa dia sudah tembus. Masih bisa turun? Kemungkinan masih bisa. Nah, yang paling penting, target dari triangle-nya kemana? Target dari triangle, ya, teman-teman bisa hitung dari ketinggian yang terjadi atau yang terbentuk dari triangle tersebut. Artinya, kalau misalkan ketinggian ini sudah bisa dipastikan, maka teman-teman tinggal ukur saja. Jadi, kalau misalkan saya ambil di sini, posisinya adalah saya ambil dari titik yang tertinggi sini, kemudian saya potong, dan akhirnya kita akan melihat potensi target, baik itu target untuk uptrend ataupun target untuk downtrend. Oke, kita perhatikan pertama kali adalah untuk uptrend, karena kita mencurigai akan ada penembusan ke atas, berarti kita tarik dari potensi penembusannya, dan yang akan kita dapatkan potensi targetnya adalah di sini. Itulah berarti 1949. Jadi hati-hati, kemungkinan 1940 bisa tembus. Kalau dari kemarin dia tertahan di 1940-an atau bahkan 32 sampai 37, mungkin kali ini kita akan lihat potensinya tembus 1940-an. Yang kedua, kalau misalkan kita potensinya adalah penurunan, katakanlah tembus dari zona support langsung tanpa aba-aba atau apapun, berarti kita melihat mungkin dia tembus di bawah 1909. Dan itu berarti kemungkinannya kita akan melihat jalurnya mulai datang di level 1900. Ya, ini akan menjadi level psikologis terakhir yang sebetulnya dia round number dan juga akan memiliki kepentingan yang sama. Artinya, begitu kita tembus ataupun lihat 1900, biasanya respon pertama kali adalah muncul demand ataupun buyer, sehingga akhirnya dia akan terpantul lebih dulu, entah itu balik lagi 1909 ataupun 1915. Tapi secara keseluruhan, selama dia tidak kembali ke atas level 1924-1926, maka dia masih tetap dalam jalur downtrend. Itu yang paling negatif. Tapi kalau misalkan, katakanlah dengan data durable goods order, kemudian new home sales yang relatif lebih lemah, maka kemungkinan kita bisa harapkan penurunan ini tidak akan berjalan lama, lalu kemudian dia tiba-tiba rebound. Dan itu berarti potensinya yang mungkin saja akan kita lihat adalah terkait dengan peluang double bottom di zona 1909. Kalau Anda ingin memanfaatkan kemungkinan terkait dengan double bottom tersebut di area 1909, saran saya buy di dekat 1909, misalkan 1910, 1912, TP mungkin kisaran 1920-an, tapi kalau SL sebaiknya Anda tempatkan di bawah 1909. Hal ini untuk mengantisipasi kalau ternyata tekanan jauh lebih dalam daripada dorongan naik. Sampai saat ini kita belum melihat alasan kenapa emas bisa naik di atas 1936 ataupun 1940-an. Tapi kalaupun misalkan kita menguraikan tadi seperti halnya triangle, maka ini masih ada dorongan yang cukup kuat. Dengan catatan, mungkin saja tidak langsung 1949, melainkan dorongannya terjadi sebagai dua langkah atau dua arah. Yaitu pertama, dia terdorong naik di atas 1927, berarti targetnya adalah 1936. Yang kedua adalah barulah dari 1936, kalau dia tembus, merangkak naik sampai 1949. Oke, finally, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ada satu hal yang cukup mengganggu bagi saya, teman-teman, yang juga tidak bisa dihindarkan. Apa itu? Oke, perhatikan secara teliti. Posisinya adalah dari bagian sini. Oke, saya ganti warna dan kemungkinan kita lihatnya adalah seperti ini. Kemudian begini.
dan akhirnya kita lihat di sini. Saya anggap di sininya saya asumsikan tidak dianggap ataupun diabaikan, ataupun kalau misalkan mau dilihat seperti ini, maka yang sedang kita lihat sebetulnya ada kompleks inverse head and shoulder, dan ini yang membuat saya khawatir. Mungkin saja ini adalah waktunya dia bergegas naik di atas 1936 kalau memang ternyata ada banyak hal yang mendukung, terutama kaitannya dengan data ekonomi. So, malam hari teman-teman, kalau memang ternyata tidak memungkinkan untuk turun di bawah 1920 atau katakanlah di bawah 1922, teman-teman bisa prepare untuk siap-siap buy, apalagi terutama kalau misalkan sampai dia tembus 1936 atau 1940-an. Ya, jangan pertahankan zona sell. Kecuali kalau memang 1940 adalah patokan kita. Kalau sampai dia tidak tembus, boleh teman-teman lakukan sell di 36, stop loss di atas 1940. Itu adalah yang paling ideal. Tapi untuk mengantisipasi inverse head and shoulder ini, maka yang saya harapkan teman-teman adalah berhati-hati dengan kemungkinan dia akan break dan akhirnya targetnya adalah sesuai dengan ketinggian bagian ini. Oke, kemudian yang catatan pentingnya adalah di grafik daily-nya, kemungkinan posisinya ini adalah terkait dengan shooting star. Tapi lagi-lagi 1909 adalah penentunya apakah dia akan jebol atau tidak. Oke, kemudian kita berlanjut kepada pound sterling yang sampai saat ini kembali ke level 1.2746. Mungkin dia kembali penasaran untuk lakukan retest level ini. Ya, itu adalah level resistant trendline yang kita perkirakan ada di kisaran kurang lebih 1.2780-an. Jadi hati-hati, kemungkinan ada spike sampai 2780. Kalau misalkan teman-teman berpikiran untuk melakukan sell di zona tersebut, teman-teman bisa lakukan di 2760-an, lalu kemudian stop loss-nya di atas 2780. Anggap saja untuk mengantisipasi in case dorongannya sangat wajar dan bisa tembus, dengan asumsi bahwa malam hari tiba-tiba terjadi pelemahan US dollar. Nah, tapi kemudian targetnya kemungkinan bisa saja kita andalkan balik lagi ke zona 2700 atau bahkan 2680 seperti kemarin. Intinya adalah selama dia tidak tembus di atas zona trend line ini, maka kita tetap bisa pilih sebagai zona sell. Walaupun kalau kita perhatikan lagi di grafik daily-nya, candlestick-nya kurang begitu mendukung. Karena kita lihat di sini spinning top, sebetulnya kondisi spinning top itulah 50-50 antara dia naik ataupun dia turun. Tapi mengingat areal ini akan ditentukan oleh candlestick berikutnya, maka pergerakan hari ini adalah sangat menentukan. Artinya kalau dia ditutup dengan bullish seperti ini, besok segera buy. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi dengan penutupan katakanlah candle doji atau bahkan hitam atau bahkan turun lebih rendah, berarti kita confirm untuk pertahankan zona sell kita, ya. Dan itu kaitannya dengan rejection yang terjadi di grafik H4 tadi. Oke, kemudian kita lihat dari crude oil, hal yang serupa sebetulnya di sini agak sedikit membingungkan juga karena faktor dari fundamental. Secara fundamental kondisinya menurut Arab Saudi, kondisi fundamental untuk crude oil relatif bagus dan harusnya dia mengalami kenaikan. Tapi satu sisi, posisinya juga terkait dengan Dragonfly Doji 2 hari yang lalu, kemudian kemarin ditutup dengan katakanlah Hanging Man. Apakah ini akan terjadi kegagalan? Sepertinya kita masih lagi-lagi peluangnya 50-50. Walaupun kalau kita perhatikan, ini mungkin saja jadi areal yang menentukan, mungkin sebagai triangle, dan ini adalah harapannya kenaikan ke level 71. So far dia sudah naik sampai level 70. Tapi perhatikan di grafik keempatnya teman-teman. Posisinya adalah saya tarik dari Fibonacci retracement-nya titik tertinggi 72.69 sampai zona terendahnya 67.35, dan kita dapatkan itu adalah sebagai jalur downtrend. Ya, ingat ini adalah jalur downtrend terutama terkait setelah dia tembus 70-an. Nah, sekarang level 70 ini akan menjadi faktor utama yang menentukan. Artinya so far dia naik sudah sesuai dengan rekomendasi kami tadi pagi, lakukan buy, tapi memang kita menunggunya adalah swing low ke level 68-60-an lebih dulu. Jadi kalau misalkan nanti malam ada level tersebut, sebetulnya bisa dipertimbangkan, tapi hati-hati, karena sebetulnya kalau kita perhatikan, ini bisa dua kemungkinan teman-teman. Ya, kalaupun misalkan dia mulai kenaikan seperti demikian, maka hati-hati dengan level 61.8%-nya, karena inilah yang paling menentukan. Artinya, bisa saja tiba-tiba terjadi rejection di 70.65 dan membuat dia tergopoh-gopoh, akhirnya tertekan kembali untuk penurunan. Dan itu yang sangat berbahaya. Karena penurunan di sini berarti bisa saja dia dalam jalur, katakanlah mungkin seperti ini. Dan kalau ini yang terjadi, maka yang kami curigai bentuknya akan relatif membentuk
bearish flag. Apa yang terjadi? Tergantung dari 70.65. So far, 70.12 adalah high tertingginya untuk sementara waktu di jam 1 atau di jam 2 siang hari, sehingga nanti malam kita harus waspada dengan 70.65. Tembus, Anda boleh pertahankan buy-nya, tapi kalau tidak tembus, Anda sebaiknya exit dan segera lakukan sell. Nah, saya rasa semua masih akan menunggu dengan data ekonomi karena semuanya juga ingin melihat apakah kita akan mendapatkan range terbaru baik itu untuk emas, pound sterling atau bahkan crude oil. Karena kalau sampai saat ini dia tidak terlihat tembus salah satu area, maka besok pun kemungkinan kita masih akan melihat zona sideways, setidaknya di sesi Asia sampai Eropa. Baru nanti kemudian di malam harinya gebrakan akan terjadi setelah Powell memberikan pernyataan. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya siap-siaplah selalu fleksibel untuk merubah strategi dari buy menjadi sell ataupun sell menjadi buy. Semua tergantung dengan situasi dan kondisi market.